Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, dapat bertemu kembali dalam acara Al-Iman TV dan radio Suara Al-Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan ketakwaan kita, menjaga kita dari setiap keburukan duniawi, terlebih dari keburukan ukhrawi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya dan memberikan kita keistiqomahan di atas petunjuknya sampai akhir hayat kita. Kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita ini masih sebenarnya melanjutkan tentang masalah sebab akibat. Yang terakhir dijelaskan bahwa di antara makna sebab akibat itu adalah menolak takdir dengan takdir. Menolak takdir dengan takdir, sebagaimana seorang menghilangkan lapar, yang itulah takdir, dengan makan yang juga merupakan takdir. Sebagaimana orang sakit, dia ingin selamat dari takdir tersebut, maka dia berobat, dan berobat itu takdir. Dan ini hakikat yang sebenarnya. Dan dijelaskan pula, apabila seorang mengetahui ini, maka sesungguhnya hal tersebut bila dipraktekkan, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terpenuhi dengan sempurna kecuali memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu
tidak tertipu, ya, tidak salah dalam menghadapi jiwa yang selalu mengajak, kemudian menggampangkan masalah sebab-sebab tersebut, di mana kadang-kadang seorang itu mengetahui ini maksiat, ya, ini adalah maksiat, ini kelalaian yang merupakan sebab yang akan mendatangkan mudarat kepadanya di dunia atau di akhirat, tetapi jiwanya mendorong dia hanya untuk bersandar kepada ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa taubat, tanpa mau meninggalkannya, atau terus menunda taubatnya, nanti aja taubatnya, dan yang lainnya. Intinya tidak ada amal yang dia lakukan, tidak ada kesungguhan untuk menghilangkan atau menolak mudarat yang akan menimpanya. Ini jelas keliru. Kemudian kemarin juga sudah disebutkan beberapa fenomena, ya. Dan berikut ini beberapa fenomena yang lain di antara kesalahan-kesalahan sebagian orang dalam menyikapi ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya yang luas, serta kesalahan mereka dalam memahami dan mempraktekkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan roja, harap kepada Allah, harap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berikut fenomenanya. Wa qala li akhar min ahli Makkah. Ibnu Qayyim berkata, ada seorang dari penduduk kota Makkah berkata kepadaku, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al iktasala wa tafa bil baiti usbu'an wa qad muhiya anhu dzalik. Kami itu apabila salah satu dari kami itu berbuat dosa sebanyak apapun itu, maka dia cukup mandi dan tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 kali. Maka dengan begitu dihapuslah dosa-dosanya. Dengan begitu dihapuslah dosa-dosanya. Jadi dia beranggapan hanya dengan tawaf saja, maka dosa apa saja, lakukanlah dosa apa saja, kemudian tawaf, bersih dosanya, diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan ini tentu batil, tidak segampang itu. Dosa tidak diampuni oleh Allah kecuali taubat. Dosa-dosa besar tidak diampuni kecuali taubat. Wa qala li akhar qad sahha 'ani nabi anhu qala. Dan ada juga yang berkata kepadaku, kata beliau, terdapat dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adnaba 'abdun damban faqala ay rabb inni asabtu damban faghfirli faghfaralah. Ada seorang hamba buat suatu dosa, lalu dia berdoa, ya Rabbi, sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa ini, maka ampunilah aku. Maka Allah pun mengampuninya. Maka masya Allah summa adnaba damban akhar. Lalu setelah beberapa waktu kemudian dia berbuat dosa lain.
Lalu dia berdoa, Rabbi inni asabtu dzamban faghfirli faghfaralah. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah pun mengampuninya. Semua maka masya Allah, semua adna dzamban. Kemudian dia juga beberapa waktu setelah itu lalu dia berbuat dosa lagi. Lalu dia berkata, ay Rabb, asabtu dzamban faghfirli. Aku telah melakukan satu dosa, maka ampunilah aku. Faqala Allah azza wa jal, maka Allah azza wa jalla berfirman, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudh bihi qad ghafartu li abdi falyasna ma syaa. Hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni semua dosa, maka sungguh aku telah mengampuni hambaku ini, maka silahkan dia ini berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini hadis sahih. Lalu dari hadis ini dia menyimpulkan, kalau begitu wa ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Dan saya tidak ragu bahwasanya saya itu punya Rabb yang akan mengampuni semua dosa-dosaku. Sehingga dia pun bermudah-mudah dengan berbuat dosa. Jadi dia memahami berbuatlah dosa sebanyak apapun itu pasti dimaafkan oleh Allah. Pasti dimaafkan meskipun tanpa tobat. Jadi mereka ini mengetahui bahwa ampunan Allah sangat luas sekali, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kemudian dari situ dia pahami, sehingga kalau begitu Allah pasti akan mengampuni dosanya. Berbuatlah sesukanya, ya, berbuatlah dosa semaunya sesuai dengan kehendaknya, otomatis Allah akan mengampuninya. Ini yang mereka pahami, tentu ini salah sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di sini ya tentang kesalahan mereka, dan beliau akan menjelaskan contoh-contoh yang lain nantinya. Wa hadza darbu minan nas qad ta'allaqa bi nususin minar raja wa takala 'alaiha wa ta'allaqa biha bi kilta yadayhi. Jenis orang ini termasuk orang-orang yang bergantung dengan dalil-dalil yang mengandung raja, dalil-dalil kaitan dengan harapan untuk meraih ampunan dan rahmat Allah SWT yang maha luas. Dan mereka benar-benar bergantung dengan tua tangannya. Jadi hanya melihat dari sisi raja saja, berharap dari sisi harap saja, tidak melihat sisi-sisi yang lain seperti khauf. Wa idza utiba 'alal khotoya wal inhimak fiha saradalaka bi yahfaduhu min sa'ati rahmatillah wa maghfirati min sirja. Orang yang seperti ini kalau diingatkan tentang dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, maka dia pun akan langsung menjelaskan kepada Anda apa yang ada di hafalannya dari dalil-dalil berkaitan dengan luasnya rahmat dan ampunan Allah, serta dalil-dalil berkaitan dengan roja, gitu kan. Jadi dia ambil hanya dalil-dalil tentang ampunan Allah yang maha luas dan roja. Inilah Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Itulah Allah mengampuni semua dosa. Maknanya berbuat aja dosa semaumu, toh nanti Allah akan mengampuni. Allah maha pemaaf. Itulah maknanya yang mereka pahami, dan ini salah sekali, keliru. Tayyib. Berikut fenomena yang lain. Kemudian beliau akan menjelaskan di sini tentang orang-orang yang keliru, bagaimana keanehan-keanehan pemahaman mereka, ya, serta penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh ketika mereka memang sudah salah dalam prinsip. Beliau mengatakan di sini, wa qauli ba'dihim, sebagian mereka yang berkata, wa katsir mastata'ta minal khotoya idza kana al-qudumu ala karimi. Lihat apa maksudnya, apa artinya. Dan buatlah dosa dan kesalahan sebanyak-banyaknya semampumu. Jadi orang ini mengajak untuk berbuat dosa sebanyak-banyaknya semampunya. Idza kana al-qudumu 'alal karimi,
apabila yang akan didatangi yaitu Zat yang maha mulia. Zat yang maha mulia. Allah Akbar. Begitu salah paham dia. Allah Ta'ala maha mulia, betul. Allah Ta'ala maha dermawan, betul. Allah Ta'ala maha pemaaf, betul. Tapi ketika menyikapinya, kemudian memahaminya dan menyikapinya dengan berbuat dosa sebanyak-banyaknya, tentu ini keliru. Tentu ini keliru. Karena di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga syadidul iqab, sangat pedih siksanya. Sari'ul hisab, sangat cepat hisabnya. Ya. Dan bahwasanya siksa Allah itu azabun azim, azabun alim. Sangat besar siksanya, sangat pedih siksanya. Maka hendaknya lihat juga di sini. Adapun luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagi orang yang bertobat. Ini orang yang menyesal dan mau meninggalkan dosanya, menggantinya dengan perbuatan yang baik. Maka ini baru benar luas ampunan Allah bagi mereka. Maka orang seperti ini yang berhak untuk berharap rahmat Allah dan ampunannya dan maafnya, yaitu orang yang bertobat. Atau oleh karena itu Rasulullah bersabda, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Dosa itu menghapus kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. At-taibu minad dzambi kamala dan balah. Orang yang bertobat dari suatu dosa maka seperti dia tidak berdosa. Jadi bagi orang yang bertobat, tapi orang yang terus dalam dosanya, terus menambah dosanya, setiap hari bertambah, meningkat, maka bukan untuk mereka rahmat Allah, bukan untuk mereka ampunan Allah, bagi mereka kemurkaan Allah SWT. Wa qaulil akhar, ucapan yang lainnya dari fenomena-fenomena yang menunjukkan keanehan mereka. At-tanazzu min adz-dzunub jahlun bi sa'ati afillah. Membersihkan diri dari dosa merupakan kebodohan terhadap luasnya maaf Allah. Sama nih, sebenarnya sama. Jadi mereka salah memahami. Kalau kita tahu bahwasannya ampunan dan maaf Allah itu sangat luas bagi hamba-hambanya, ini maknanya kita disuruh banyak berbuat dosa gitu. Itu pemahaman mereka. Dan tentu ini sangat berseberangan dengan al-haq. Wa qaulil akhar, dan yang lainnya juga berkata, tarkul dzunub jur'atun ala maghfiratillah wastisgharun laha. Meninggalkan dosa-dosa itu merupakan suatu kelancangan terhadap ampunan Allah SWT dan merendahkan, mengecilkan, menganggap kecil, menganggap rendah ampunan Allah SWT yang maha luas. Batil sekali. Batil. Jadi yang mereka pahami sama seperti tadi. Orang yang tidak mau meninggalkan dosa, ya, berarti dia meremehkan, tidak menganggap besar ampunan Allah, tidak menganggap ampunan Allah itu luas. Ya, kenapa dia takut berdosa? Kalau ente meyakini, soalnya begitulah. Kalau ente meyakini rahmat Allah itu luas, maka banyak berbuat dosa. Berbuatlah dosa biar Allah Ta'ala mengampuni. Dan Allah Ta'ala menyukai mengampuni hambanya. Itu. Ini keliru. Luasnya ampunan Allah Ta'ala itu bagi orang yang berdosa lalu bertobat. Wa qala Abu Muhammad ibnu Hazm, ra'aitu ba'du haula yaqul fi du'aihi. Saya melihat sebagian mereka ini ada yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ismah, yaitu perlindungan dari dosa. Dari perlindungan dari dosa. Subhanallah. Wa min haula'il magrurin man yata'allaq bi masratil jabr. Ini yang tadi. Kemudian berikutnya ada satu fenomena lain, yaitu orang-orang yang tertipu sehingga mereka itu bergantung
dengan permasalahan Al-Jabariyah. Apa Al-Jabariyah? Itu keyakinan disebutkan oleh beliau, wa annal abda la fi'la lahul battah wa la ikhtiyar wa innama huwa majbur ala fi'lil ma'asi. Yaitu bahwasanya seorang hamba itu tidak memiliki perbuatan sama sekali dan tidak memiliki pilihan. Akan tapi dia dipaksa untuk melakukan maksiat. Jadi orang jenis yang ini mereka berbuat maksiat sebanyak-banyaknya dan berdalil ini takdir. Karena paham Jabariyah itu memahami bahwasanya manusia itu tidak memiliki kehendak. Yang mereka lakukan semuanya itu adalah karena dipaksa. Sehingga dari situ dipahami oleh mereka, maka maksiat yang mereka kerjakan semua itu juga dipaksa, bukan kehendak mereka dan bukan perbuatan mereka. Wa min haula man yaktaru bi mas'atil irja. Ada juga di antara mereka yang tertipu dengan masalah irja, masalah ego atau pemahaman Murji'ah. Apa pemahaman Murji'ah? Annal iman wa mujarradut tasdiq. Bahwasanya iman itu hanya sebatas meyakini saja, membenarkan saja. Wal a'mad laisat minal iman. Dan bahwasanya amal-amal, ketaatan-ketaatan bukan bagian dari iman. Artinya amal-amal yang dikerjakan oleh hamba itu tidak mempengaruhi imannya. Imannya tetap utuh. Mau ente maksiat tetap yaitu, mau ente berbuat ketaatan ya tidak nambah. Itu yang dipahami mereka, pahaman Murji'ah. Tentu berseberangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Al-Irja ini memahami iman itu satu kesatuan itu saja. Ya udah, iman itu ya iman sendiri, berdiri sendiri. Dan amal bukan masuk bagian iman, sehingga nggak ngaruh. Ketaatan tidak menambah kuatnya iman, kemaksiatan tidak mengurangi keimanan. Ini pemahaman Murji'ah, ini keliru, tentu keliru sekali. Kenapa? Oleh karena itu iman afsakin nas ke iman di Jibril Makail. Sehingga apabila iman itu satu, tidak bertambah, tidak dikurang, maka iman orang yang paling fasik, orang yang paling banyak dosanya, sama dengan imannya Jibril dan Mikail yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Nah, berikut fenomena yang lain. Wa min haula man yaqtari mahabbatil fuqara wal masyayikh wassalihin. Di antara mereka ada orang yang tertipu dengan kecintaan terhadap para orang-orang fakir, terhadap para tokoh dan pada orang-orang soleh. Wa kasratu taradi ila kuburihim wa tadarru ilaihim, dan sering mendatangi kuburan mereka, iktikaf, berdiam diri, memohon-mohon di sana, istisfa bihim, meminta syafaat kepada mereka, bertawasul menjadikan mereka perantara kepada Allah, wa su'alu bihaqqi alaihim hakim alaihi, dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan hak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala serta kedudukan mereka di sisinya. Ini juga keliru. Semua yang disebut oleh beliau tadi itu haram. Bahkan ada juga yang masuk sampai derajat syirik. Wa minhum man yaktar bi abaihi wa aslafihi. Ada juga di antara mereka itu yang tertipu dengan kakek moyang mereka. Wa ana lahum indallah makana wa salaha. Mereka meyakini bahwasanya kakek moyang mereka ini memiliki kedudukan dan kesolehan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yad'unahu hatta yukhallisuhu. Dan kakek mereka ini tidak akan membiarkan dia hingga dapat menyelamatkannya. Ini yang mereka pahami. Kama yushahad fi hadratil muluk. Sebagaimana yang mereka lihat, mereka saksikan apabila ada di hadapan raja-raja di dunia ini. Bagaimana itu? Bahwasanya raja-raja itu akan
memberikan kepada orang-orang yang khusus, ya, orang-orang khusus yang didekatkan olehnya ini apa? Dosa-dosa dari anak-anak mereka dan kerabat mereka. Maksudnya ada orang, kalau di raja ini bisa memaafkan, mengampuni anak-anak dari pejabat-pejabat orang-orang yang dekatkannya. Jadi digambarkan seperti itu. Jadi orang tertipu ini dia itu tertipu dengan bapak nenek moyang mereka yang orang-orang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kali dia berbuat dosa, dia bebas berbuat dosa menurutnya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya Allah akan mengampuni dia karena kedudukan bapak-bapak dan kakek moyang mereka ini. Dan itu mereka kiaskan dengan raja di dunia. Sebagaimana raja di dunia ini memberikan fasilitas khusus kepada orang-orang khususnya, termasuk diantaranya akan memaafkan kesalahan dari anak-anak mereka. Wa minhum man yaktar bi anna Allah ghaniyun an adabihi. Ada juga di antara mereka itu yang tertipu dengan bahwasanya Allah SWT ini adalah maha kaya, tidak butuh terhadap siksanya. Ini tidak perlu siksa. Artinya siksa Allah itu tidak menambah kerajaannya, kekuasaannya. Berarti beliau jelaskan di sini. Wa anna adzabahu la yazid fi mulki syai'a. Siksanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya ini itu tidak menambah kerajaan dan kekuasaan Allah. Wa rahmatu la tanqusu min mulki syai'a. Dan rahmatnya, seandainya Allah merahmati seluruh hambanya, memaafkan seluruh hambanya meskipun dia berbuat banyak dosa, itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Fayaqul, lalu orang-orang yang paham dengan pemahaman ini, yakni bahwasanya Allah SWT, yaitu seandainya hamba-hamba berbuat dosa, kemudian Allah SWT menyiksa mereka, siksaan Allah Ta'ala ini juga tidak menambah kekuasaan Allah. Seandainya sebaliknya, seandainya Allah merahmatinya, memaafkannya, ini pun tidak mengurangi kerajaan Allah. Di sini benar. Di sini itu sudah betul sekali. Iya, di situ betul. Maksiat seorang hamba, maksiat bahkan seandainya seluruh penduduk muka bumi bermaksiat kepada Allah, itu tidak mengurangi sama sekali kekuasaan dan kerajaan Allah SWT. Ini benar. Cuman yang cara memahaminya keliru. Orang-orang ini berdasarkan muqaddimah tadi, kemudian dia itu berkata, ana muttarrun ila rahmatihi, ya. Saya itu sangat membutuhkan rahmatnya Allah SWT. Wa huwa agnal agniya. Sedangkan Allah Ta'ala dia adalah zat yang paling kaya. Baik. Walau anna faqiran miskinan muttarran ila syarbati ma. Inda man fi dari syattu bahri yatun bayajri lama man'au minha. Seandainya kata dia ini ya, seandainya ada seorang fakir miskin butuh seteguk air, butuh minum seteguk air atau segelas air kecil, ya, segelas kecil dari air. Dia minta kepada orang yang di rumahnya memiliki sungai, jadi melimpah sekali air. Dia memiliki sungai, ya kan? Maksudnya air sangat melimpah sekali rumahnya. Maka apa yang akan terjadi? Tidak mungkin orang kaya ini akan menolak untuk memberikan seteguk air kepada orang miskin yang sangat butuh kepada minum. Lalu mereka mengatakan Allah akram wa awsa, dan Allah Subhanahu wa taala lebih dermawan dan lebih luas rahmatnya, kasih sayangnya daripada orang tadi. Fal maghfirah la tanqusu syai'an. Ampunan Allah kepada hambanya, seandainya Allah mengampuni seluruh manusia di muka bumi ini, itu tidak mengurangi Allah sedikit pun. Saking kayanya Allah, maha kaya Allah. Wal uquba la tazid fi mulkihi syai'an. Seandainya Allah menyiksa semuanya, itu pun juga tidak menambah ampunan, tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya
Allah akan mengampuni kita. Berbuat aja dosa sebanyakmu. Dan ketika kita berbuat dosa, itu berarti kan otomatis kita butuh ampunan Allah. Dan kalau kita butuh Allah, Allah pasti mengampuni kita. Jadi sangat mudah bagi mereka itu berbuat dosa karena salah dalam memahami dalil-dalil kaitan dengan apa? Roja, kaitan dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin diampuni oleh Allah. Tidak mungkin hanya dengan begitu kemudian diampuni oleh Allah. Harus dengan bertaubat, meninggalkan dosa tersebut. Nah, wa minhum man yaktar bi fahmin fasid fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil Qur'ani was sunnah fattaqalu alaihi. Di antara mereka ada juga yang keliru sehingga tertipu dengan pemahaman yang salah yang dia pahami dan juga teman-temannya terhadap nas-nas atau dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu dia hanya bergantung kepada kandungan ayat tersebut. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi, Allah Ta'ala mengatakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Tuhanmu akan memberikan kepadamu, akan terus memberikan kepadamu nikmat-nikmatnya sampai engkau ridho. Sampai engkau ridho. Ayat ini mengabarkan bahwasanya Allah akan terus memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW apa saja yang beliau inginkan sampai Nabi Muhammad ridha. Sampai Nabi Muhammad ridha. Tayyib. Lihat dari ayat yang mulia ini, mereka mengambil kesimpulan dengan kesimpulan yang salah. Apa itu? Mereka berkata, wa huwa la yarda an yakuna fin nari ahadun min ummatihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ridha ada satupun dari umatnya yang berada di dalam neraka. Masya Allah. Lihat ucapan mereka. Dan ini kalau kita tidak belajar bisa juga ini masuk jadi subhat ini. Allah Ta'ala bilang wala sawfa yu'tika wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, lalu mengatakan dan Nabi SAW tidak ridho ada satupun umatnya yang berada dalam neraka. Oleh karena itu kenapa kita takut selama kita sudah jadi umatnya Nabi Muhammad, beragama Islam, ya kan? Maka berbuat dosa saja, setelah kamu sebanyak-banyaknya, toh nanti akhirnya juga masuk surga, ya. Nabi Muhammad tidak ridho kalau ada umatnya dimasukkan neraka. Pasti kita semua masuk surga asal kita jadi umatnya Nabi Muhammad gitu. Allah Akbar. Lihat bagaimana subhat membuat orang tersebut semakin jauh, semakin tersesat. Bukannya semakin dekat kepada Allah, bukannya semakin membuat dia bertakwa kepada Allah, justru semakin membuat dia jauh dan selalu bermaksiat. Nah, kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim membantahnya. Beliau berkata, wa hada min akbahil jahl. Ini termasuk di antara kebodohan yang paling buruk. Kebodohan yang paling buruk. Wa abyanil kadhib alaih. Dan kedustaan yang paling jelas. Bagaimana itu? Fa innahu yardha bima yardha bihi rabbuhu. Sebab sebenarnya pada hakikatnya dan yang benar bahwasanya Rasulullah SAW itu ridha kepada apa yang diridhai oleh Rabb-nya. Ini perlu dipegang. Rasulullah itu ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah SWT, apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Itu maknanya. Wallahu ta'ala yurdihi ta'dibud dhalamah wal fasaqa wal khawna wal musirina al kabair. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha siksaan terhadap orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang khianat, dan orang-orang yang terus berada dalam
dosa besarnya tidak bertobat. Maka bagaimana mungkin kemudian Rasulullah SAW tidak ridho dengan apa yang diridhoi oleh Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Jadi keliru, sekali lagi keliru tadi itu. Keliru. Yang jelas Allah, Rasulullah SAW, Allah SWT akan memberikan kepada nabinya apa yang diridhoi nabinya, dan Rasulullah SAW itu ridho dengan ketetapan Rabbnya, ridho dengan ketetapan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Wa katika libadihim ala qouli ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau tadi orang-orang yang bersandar terhadap pemahaman mereka terhadap firman Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Berikut ini orang-orang yang pemahaman mereka itu diambil dari firman Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Di ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan mengampuni semua dosa, akan Allah ampuni. Itu maknanya. Tayyib. Sehingga apa? Mereka pun berbuat dosa semaunya atau Allah Ta'ala akan mengampuni. Gitulah maksudnya. Berbuat aja dosa, sudah serah sebanyak-banyaknya. Nanti Allah juga mengampuni. Jadi mereka pahami tanpa taubat pun Allah akan mengampuni dosa. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, wa hadza aidan min akbaril jahl. Ini juga termasuk kebodohan yang paling buruk. Fa inna syirka dahilan fi hadhil ayat. Ketahuilah bahwasanya dosa syirik itu masuk dalam ayat ini. Artinya seandainya pelaku kesyirikan itu bertobat sebelum mati, maka Allah akan mengampuni, itu maknanya. Fa innahu rasul dzunub asaswa. Dan kesyirikan adalah pokok dari semua dosa. Wala khilafa anna hadhil ayat fi haqqit taibin. Tetapi perlu diketahui juga bahwasanya tidak ada yang berselisih dalam hal ini di antara para ulama bahwa ayat ini itu berhubungan pada orang-orang yang bertaubat. Maknanya. Jadi ayat tadi sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa itu bagi atau itu adalah haknya orang-orang yang bertobat. Apa saja dosa tersebut, termasuk kesyirikan, termasuk kekufuran. Bila seorang bertobat, meninggalkan dosa tadi, menyesalinya dan berazam untuk tidak mengulanginya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Itu sebenarnya ayat tadi. Fa innahu yaghfir dzamba kullin taibin min ayyi dzambin kana. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa setiap orang yang bertobat, ya, dari dosa apapun itu, termasuk syirik dan juga kekufuran. Nah, lalu Ibnu Qayyim mengatakan lagi, walau kanatil ayatu fi haqqi ghairi taibin. Nah, seandainya ayat tadi itu ya adalah untuk orang-orang yang tidak bertobat juga. Jadi orang yang tidak bertobat juga otomatis diampuni. Kalau itu yang dipahami dari ayat tadi, seandainya ayat tadi itu seperti ini, apa? La batalat nususul wa'idi kulliha. Maka batal, ya, tidak berlaku ayat-ayat atau dalil-dalil kaitan dengan ancaman-ancaman. Ya, apa gunanya ancaman-ancaman tadi? Allah mengancam, barang siapa yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Barang siapa yang Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah dan lain sebagainya dari dosa dari kaitan dengan ancaman-ancaman karena dosa. Kalau ayat tadi dipahami Allah mengampuni semua dosa meskipun tanpa taubat, maka tidak ada faedahnya dalil-dalil yang banyak yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman kaitan dengan disebabkan oleh dosa dan kesalahan. Nah, itu maknanya. Wa ahadisu ikhraji qaumin minal muwahhidin minan nar bisyafa'ah. Dan sebagaimana juga tidak ada faedahnya juga, batal juga hadis-hadis tentang
dikeluarkannya beberapa orang dari kaum muwahhidin dari dari api neraka karena syafaat, yaitu syafaat orang-orang yang beriman yang dikeluarkan dari neraka. Itu hadisnya banyak sekali, itu hadisnya itu. Ini tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena kalau dipahami ayat tadi, Allah mengampuni semua dosa meskipun tidak bertobat, tidak ada orang Islam muwahhidin yang masuk neraka. Tidak ada yang masuk neraka. Kalau tidak ada yang masuk neraka, berarti nggak ada syafaat seorang yang diselamatkan dari neraka kemudian masuk surga. Nggak ada. Karena nggak ada muwahhidin yang ada di neraka. Maka tentu saja ini adalah bantahan terhadap pemahaman tersebut. Dan yang benar bahwasanya ayat tersebut adalah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Itu adalah hak orang yang bertobat. Dosa apapun tersebut akan Allah Ta'ala ampuni. Ini maknanya. Wa hadza innama utiya sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmihi. Pemahaman ini jelas adalah berasal dari orang yang sedikit ilmunya dan sedikit pemahamannya. Kenapa begitu? Wa innahu subhanahu hahuna amma wa atlaq. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sini itu menyebutkan secara umum, secara mutlak. Fa'ulima annahu aradat taibin. Kemudian diketahui bahwasanya maksudnya adalah orang-orang yang bertobat. Dari mana kita tahu itu maksudnya adalah orang bertobat? Dari ayat yang lain. Di antara ayat yang mengkhususkannya yaitu firman Allah SWT, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang ada di bawahnya bagi yang dikehendaki. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Dia tidak mengampuni kesyirikan dan mengabarkan bahwasanya akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Baik, kalau seandainya ayat ini adalah bagi orang yang bertobat, seandainya ayat ini adalah bagi orang yang bertobat, maka tidak perlu Allah membagi ada dosa syirik, ada dosa selain syirik, ada dosa syirik, ada dosa selain syirik. Kenapa? Karena orang yang bertobat sebagaimana ayat di atas akan diampuni semua dosanya. Jadi ayat ini jelas sebagaimana ayat yang pertama yang menjelaskan Allah mengampuni semua dosa itu bagi orang yang bertobat. Dan ayat yang kedua ini yang memisah itu bagi orang yang tidak bertobat. Mati tidak bertobat dari dosanya, maka ada dua. Yang pertama adalah dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah dosa di luar syirik. Ini di bawah kehendak Allah. Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Tetapi dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang tersebut sesuai dengan kadar dosanya. Demikian Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pembahasan yang lain insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu Ta'ala alam. Akhirul kalam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.